Selamat datang di KKG Kota Balikpapan, berbagi, bersinergi, berkolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali kita bertemu di materi tema 4, subtema 1 globalisasi, subtema 1-nya tentang globalisasi di sekitarku. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA. Jadi silahkan dipersiapkan dulu segala sesuatunya sebelum kemudian kita mulai pelajaran. Jangan lupa, karena ini masih masa pandemik ya, kalian tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar, jaga jarak ya, karena memang situasi belum kondusif dan penyebaran COVID di Balikpapan masih belum bisa dikendalikan dengan baik. Begitu juga kalian ingat ada beberapa edaran termasuk Perda nomor 23 tahun 2020 yang mana mengatur tentang social distancing yang ada di Balikpapan. Jadi ada ketegasan dari pemerintah Kota Balikpapan, kalau kalian tidak menggunakan masker pasti kalian akan mendapatkan denda gitu. Oke. Baik anak-anak, kita kembali ke tema kita, globalisasi dan subtema 1 globalisasi di sekitar kita. Ya, ada kompetensi dasar yang harus kalian ampu atau harus setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini, berarti kalian 1, mampu menjelaskan cara menghasilkan, kemudian menyalurkan dan menghemat energi listrik. Yang kedua, ini ada di KD 4.6, menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi. Itu untuk KD-nya ya. Jadi kompetensi dasar setelah kalian mempelajari tema 1, subtema 1 terutama tentang mupelnya IPA, berarti kalian diharapkan mampu minimal kalian mampu menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik, bagaimana cara menyalurkan energi listrik, dan yang tak kalah penting tentu bagaimana kemudian, karena kita ini sebagai pemakai atau sebagai konsumen, kita bisa menghemat energi listrik. Kemudian yang kedua ya, ada juga kompetensi dasar keterampilannya. Artinya apa? Setelah kalian mempelajari ini atau setelah kalian belajar subtema 1 tentang mupel IPA ini, kalian diharapkan mampu membuat sebuah karya. Sebuah karya itu apa? Sebuah produk atau sebuah menghasilkan sebuah mainan kah atau apa, atau itu karya sederhana yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan tentang penghematan energi atau usulan sumber energi alternatif. Artinya apa? Penghematan energi listrik. Atau mungkin kalian juga bisa membuat inovasi, karena sekarang seperti tema sebelumnya tentang tokoh dan penemuan. Nah, kalian bisa menjadi tokoh penemu. Nah, disinilah kemudian kompetensi keterampilan kalian diharapkan mampu membuat sebuah karya tentang listrik, baik untuk penghematannya maupun untuk inovasi tentang penggunaan sumber energi alternatif. Oke, selanjutnya di tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita untuk di subtema 1 tema 4 mupel IPA itu kalian mengamati gambar. Dengan mengamati gambar ya, nanti berarti kita Pak Yetna akan banyak memperlihatkan kepada kalian gambar-gambar yang berhubungan dengan energi listrik. Nah, nanti kalian dengan mengamati gambar itu atau model rangkaian listrik tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Mengidentifikasi itu bagaimana? Mengidentifikasi itu berarti kalian mampu menganalisa, melihat satu persatu dari komponen tentang rangkaian listrik PLTA. Oke, yang kedua, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, siswa mampu membuat laporan tentang apa? Tentang hasil pengamatan cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, PLTA itu
kenapa kemudian air itu bisa menghasilkan energi listrik, prosesnya seperti apa. Nah, kan dengan mengamati gambar, disajikan gambar, diharapkan nanti kalian bisa kemudian menceritakan kembali, menyampaikan kembali di depan kelas atau menyampaikan kembali di depan teman-teman tentang bagaimana air itu bisa menghasilkan energi listrik. Berikutnya, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah dengan pengamatan kalian juga mampu mengidentifikasi cara menyalurkan setelah air tadi kemudian mengolah menghasilkan energi listrik, kemudian bagaimana listrik itu bisa nyampe ke rumah-rumah kita, listrik itu bisa mengaliri rumah kita, listrik itu bisa membuat kita menjadi terang, listrik itu bisa menghidupkan laptop kita, menghidupkan baterai kita. Nah, itu bagaimana cara menyalurkannya dari produsen kepada konsumen. Lagi-lagi kalau kalian ingat tentang kegiatan ekonomi, bahwa dalam kegiatan ekonomi itu mengenal produsen, kemudian mengenal konsumen, kemudian ada juga distribusinya. Nah, inilah di sini peran kegiatan ekonomi sangat kental sekali, sangat kelihatan sekali, di mana kalian harus mampu mengidentifikasi bagaimana listrik itu dihasilkan. Setelah dihasilkan, kemudian kalian juga harus mampu mengidentifikasi bagaimana dari produksi tadi, setelah diproduksi kemudian bisa sampai ke rumah, itu bagaimana cara mendistribusikannya. Nah, itu nanti akan kita pelajari bersama. Yang tujuan pembelajaran berikutnya itu kalian harus mampu membuat sebuah laporan pengamatan juga. Laporan pengamatan tentang apa? Menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Ya, kalau tadi kan mampu membuat pelaporan dari pengamatannya tentang PLTA, sekarang tentang penyalurannya. Tapi secara urut, secara runtut, secara sistematis tuh, secara urut dan runtut. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Oke, berikutnya ini adalah materi kita hari ini. Seperti yang tadi Bapak sampaikan di depan, bahwa Bapak akan menyajikan sebuah gambar. Nah, inilah gambar pertama yang kita sajikan hari ini, cara kerja pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, selama ini kan mulai dari kelas 3 kalian sudah mengenal PLTA itu apa, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian juga telah dipelajari bagaimana kemudian air itu bisa menghasilkan listrik. Nah, coba kalau kalian lihat ada di layar ini atau di monitor kalian, itu perhatikan ini adalah sebuah bendungan. Mana sebuah bendungan itu memang sengaja digunakan untuk menampung air, gitu kan? Untuk menampung air. Ini ada bendungan, kemudian ada digunakan untuk menampung air yang banyak. Setelah kemudian full, ternyata bendungan ini dimanfaatkan untuk menghasilkan air, dan rata-rata yang banyak bendungan dan dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga air itu ada di Jawa masih ya. Tuh, bendungannya luas semacam kayak bahkan sampai menutup satu kampung gitu kan, nggak hanya satu kampung tapi beberapa kecamatan ditutup, dibuat bendungan. Kalau di Balikpapan sementara memang ada Waduk Manggar dan Waduk Tritip, tapi belum dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa. Nah, ini modelnya seperti ini. Setelah air bendungan ini penuh dengan air, oke, kemudian di satu tempat itu mungkin tempat yang lebih rendah karena menggunakan metode air ya, air itu mengalir dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Maka kemudian dicari tempat yang lebih rendah, itu dibuat kayak semacam pintu air. Nah, dibuat pintu air. Nah, kalian ingat kan bahwa air itu, salah satu sifat air itu adalah menekan ke segala arah. Nah, ketika air itu mengumpul kemudian tidak ada celah, nah, maka air itu kan akan berputar di situ saja. Maka kemudian kalau kita berenang atau ini pasti di bawah itu beda, tekanannya beda, gelombangnya beda. Kenapa? Karena air itu pada pengen mencari jalan keluar. Nah, ketika kemudian dibuatkan sebuah jalan keluar dari sekian ribu meter kubik, mungkin malah bahkan jutaan meter kubik air itu yang kemudian menekan ke satu tempat di mana di situ ada celah kecil yang memang sengaja dibuat. Nah, dari celah kecil aliran itu kan akan kemudian keluarnya tekanannya tinggi.
dan semburannya luar biasa, akan menyemprot, itu kan nyembur. Contoh simpel saja ketika kalian di rumah menghidupkan sebuah keran, kemudian keran itu dibuka, pasti tekanannya akan kenceng kan, beda apalagi kemudian ditekan dengan tangan kita itu. Nah ini juga fungsinya seperti itu. Maka kemudian dibuatkan lubang kecil ini di sebuah bendungan, dialirkan jalur air waduk ini. Ya, jadi ini kemudian kita lihat tadi air ini kan dikeluarkan dari bendungan, dikeluarkan di bendungan, di bawahnya itu ada sebuah rangkaian berupa turbin. Jadi air, semprotan air tadi kemudian menggerakkan turbin ini yang ada di bawah ini. Nah, ada pipa, dari pipa kan disambungkan dengan pipa dengan ukuran tertentu, dimensi tertentu, yang kemudian semprotan air ini dari pipa ini mengenai turbin. Akhirnya turbin ini kan berputar. Ya, turbin ini berputar. Nah, semprotan air itu yang akhirnya dari mengenai turbin tadi, habis itu dibuang juga keluar, dikeluarkan lagi. Nah, kembali lagi ke waduk tadi. Nah, kan alirannya seperti itu. Jadi hanya muter saja. Nah, listrik itu dihasilkan dari gerakan turbin. Gerakan turbin ini, setelah turbin ini bergerak, maka kemudian terjadi gesekan. Gesekan itu akhirnya menimbulkan percikan. Nah, dari percikan itulah kemudian diambillah dimasukkan atau ditarik ke dalam generator. Nah, generator ini yang kemudian menyimpan energi listrik itu sebelum kemudian disalurkan atau nyampe di rumah-rumah kita. Jadi itu awalnya itu. Jadi awal yang PLTA itu sebenarnya merubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Kenapa energi gerak itu menimbulkan energi listrik? Karena dari gerakan itu kemudian maka akan menimbulkan percikan. Percikan kemudian dihubungkan antara arus negatif dan arus positif, dan arus negatif dan positif disimpan dalam generator sebelum kemudian kita mengenal. Setelah ini dari turbin ini pasti ada, kalau kalian pernah ke Jawa gitu, pernah ke Jawa Barat, pasti melihat bahwa kemudian di situ ada sebuah gardu, ya, namanya adalah gardu listrik. Nah, itu adalah tempat generator tadi. Tempat generator menyimpan energi listrik sebelum kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Nah, namanya adalah gardu listrik. Nah, gardu listrik itu tempatnya menyimpan generator, mengambil energi yang ditimbulkan dari turbin tadi, disimpan di dalam generator tersebut. Kemudian ada sebuah transformator. Transformator itu alat yang digunakan untuk menyalurkan yang sudah ada arus positif dan negatifnya yang ada di generator tadi, kemudian disambungkan ke rumah-rumah kita. Nah, jalur transmisi itu kabel-kabel yang menggelantung yang ada di jalan-jalan sebelum kemudian disambungkan ke rumah-rumah kita. Itu adalah proses atau produksi bagaimana kemudian PLTA tadi, pembangkit listrik tenaga air tadi, memproduksi sebuah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerakan turbin, yang turbin tersebut digerakkan dengan aliran air yang dialirkan dari bendungan kemudian disambungkan ke dalam pipa, kemudian disemprotkan gitu ya bahasanya ya, disemprotkan di turbin tersebut. Oke, berikutnya ya, kalian tetap perhatikan ya. Ini ada pembangkit listrik, tapi sama, ini menggunakan air juga. Kalau tadi itu adalah sebuah bendungan gitu kan, bendungan itu kan air yang ditampung, airnya tidak mengalir. Bagaimana kemudian air itu bisa menggerakkan turbin? Maka kemudian dibuatkan sebuah lubang gitu kan, supaya kemudian air itu mengalir, karena pembangkit listrik tenaga air itu adalah memanfaatkan air yang mengalir. Nah, ini ada yang kemudian digunakan juga air juga, tapi air sungai yang ada di ketinggian, kalau bahasanya air terjun gitu, tapi air terjunnya ini tidak air terjun untuk digunakan sebagai tempat wisata, tapi bagaimana kemudian aliran air tadi yang dari ketinggian tertentu, dari kemiringan tertentu kemudian dapat menghasilkan energi listrik. Ini bahasanya di sini itu adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya, atau yang disingkat dengan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikro itu kecil,
hidro itu air, jadi pembangkit listrik tenaga air kecil gitu sebenarnya ya bahasanya ya. Cuman karena ini menggunakan bahasa istilah ilmiahnya itu disebut dengan mikrohidro. Mikro itu kecil, hidro itu air. Jadi pembangkit listrik tenaga air kecil atau mikrohidro. Itu adalah pemanfaatan sungai yang mengalir. Ini kalau kalian lihat di gambar, ini ada kemiringan tertentu. Minimal kemiringannya itu adalah 25 derajat. Oke, ini untuk kemudian dipasangi turbin. Nah, dalam aliran air ini ada aliran sungai yang miring, kemiringannya ada 25 derajat. Kemudian disiapkan sebuah turbin. Turbin ini kemudian digerakkan. Nah, ini ada dinamo. Nah, dinamo inilah yang kemudian merubah tadi, karena kan ada berputar ya, perputaran dinamo tadi kemudian merubah atau menghasilkan energi positif dan arus negatif gitu maksudnya, arus positif dan negatif. Nah, ini baru disalurkan ke rumah, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Kalau yang tadi PLTA tadi bisa ribuan rumah karena bisa menghasilkan ribuan bahkan jutaan watt gitu kan. Kalau ini enggak, paling ini hanya untuk paling 5, 6 rumah atau 10 rumah atau bahkan mungkin hanya untuk satu rumah saja gitu. Atau satu kampung juga bisa sih sebenarnya, satu kampung. Ini untuk penerangan yang lebih kecil, maka kemudian disebut mikrohidro karena memang air, selain air yang digunakan juga air kecil, aliran kecil, tekanan yang kecil juga menghasilkan energi yang kecil. Jadi ini pembangkit listrik mikrohidro ya. Oke. Ini setelah kemudian tadi kita membahas tentang PLTA, kemudian berikutnya adalah PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, ini ada perbedaannya. Oke, apa bedanya? Nah, tadi sudah ada beberapa di ulasan-ulasan tadi Bapak sampaikan tentang PLTA dan PLTMH. Nah, sekarang kita simpulkan apa sih perbedaannya PLTA dan PLTMH itu. PLTA itu adalah pembangkit listrik yang menggunakan air skala besar. Nah, seperti tadi yang Bapak jelaskan. Yang kedua, listrik yang dihasilkan juga dalam skala besar. Kemudian yang ketiga, energi listrik yang dihasilkan itu dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk beberapa rumah. Seperti yang tadi kita ulas. Sementara kalau PLTMH itu adalah pembangkit listrik yang menggunakan air skala kecil. Listrik yang dihasilkan juga dalam skala yang kecil. Yang ketiga, energi listrik yang dihasilkan hanya dapat memenuhi kebutuhan listrik daerah sekitar. Jadi lingkupnya lebih kecil. Oke, hasilnya juga lebih kecil. Jadi itu perbedaan antara PLTA dengan PLTMH. Ada 3 perbedaan yang hari ini bisa kita tarik kesimpulan. Baik, sekarang ini ada komponen utama. Komponen utama itu perlengkapannya atau alatnya. Komponen utama dalam penyaluran listrik, proses penyaluran listrik. Berarti tadi kan apa? Ada sebuah sistem. Namanya adalah sistem pembangkit. Yang disebut sistem pembangkit itu yang digambar tadi, berarti yang tadi ada air, kemudian air itu ada turbin, digerakkan ke turbin, kemudian turbin itu disambungkan ke generator atau dinamo tadi kalau PLTMH. Nah, kemudian di situ akan menghasilkan sebuah energi listrik. Itu berarti rangkaian atau komponen sistem pembangkitnya. Kemudian sistem transmisinya bagaimana? Transmisi itu tadi setelah kemudian listrik dihasilkan dari aliran air yang menggerakkan turbin tadi, kemudian listrik tadi disimpan dalam generator atau dalam dinamo tadi, maka proses dari turbin ke generator atau turbin ke dinamo, kemudian ada tadi sambungan transformatornya ya, transmisinya kalau begitu bilang, transmisinya. Nah, disitulah bagaimana kemudian sistem ini bisa menyatukan antara arus negatif dan arus positif sebelum kemudian arus negatif dan arus positif ini disalurkan ke rumah-rumah. Karena memang begitu, listrik itu akan ada kalau ada pertemuan antara arus negatif dan arus positif. Ketika arus negatif dan positif ini bertemu, maka akan terjadi percikan. Nah, percikan api itulah yang kemudian akan menimbulkan
tenaga listrik. Nah, itu namanya adalah sistem transmisi merubah atau menyatukan dari arus positif dan arus negatif. Nah, berikutnya adalah sistem distribusi. Nah, kalian masih ingat tadi kan tentang kegiatan ekonomi? Salah satunya adalah ada kegiatan distribusi. Berarti yang disebut dengan sistem distribusi itu adalah sistem penyalurannya. Ya, menyalurkan dari mana? Dari pembangkit kepada konsumen, dari tempat memproduksi energi listrik kepada pemakai. Pemakainya siapa? Kita yang ada di rumah kita masing-masing. Itu namanya sistem distribusi. Nah, yang berikutnya adalah transformator. Tadi transformator itu sebenarnya merupakan bagian dari sistem transmisi. Jadi transformator itu prosesnya. Bagaimana kemudian transmisi ini merubah tadi, menyatukan energi dua arus listrik ini yang kemudian bisa menghasilkan energi yang luar biasa dan bisa kita nikmati di rumah-rumah kita. Baik, yang berikutnya sistem penyaluran tenaga listrik. Nah, ini ada gambaran, ada beberapa pembangkit listrik, kemudian ada sistemnya. Tadi kan ada sistemnya, ada sistem pembangkit, ada sistem transmisi, ada sistem distribusi. Nah, ini gambaran sistemnya. Jadi pembangkit listrik itu kan banyak, ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ada PLTP, ya, pembangkit listrik tenaga PLTG, tenaga gas, kemudian ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, ya, ada juga PLTGU, ya, ini adalah gas alam, ya, uap alam, PLTGU. Nah, dari semua pembangkit listrik ini ada pembangkitnya, ada tempat memproduksinya, kemudian disalurkan nih ke trafo. Nah, maka kemudian trafo, jaringan trafo, kemudian trafo, ada dua trafo yang kecil itu yang dari pembangkit kepada untuk kemudian dibuatkan penyaluran ke transmisi ke trafo yang lebih besar. Ini ada dua trafo ya, ukurannya ini 150 kilovolt, kalau di sini 20 kilovolt, ya, ada dua trafo ini kemudian menyatukan tadi sebagai sistem transmisi tadi sebelum kemudian disalurkan. Ya, kalau yang trafonya yang besar itu ada dua ini, yang kilovoltnya lebih besar itu biasanya digunakan untuk industri, untuk penyaluran industri. Jadi trafo itu memisahkan, fungsinya untuk memisahkan arus ringan dan arus kuat, atau arus ringan dan arus kuat. Yang arus kuat itu dikonsumsi industri karena membutuhkan energi listrik yang banyak. Kalau yang trafo kecil atau yang muatannya kecil itu digunakan untuk yang ke rumah-rumah. Nah, proses penyaluran dari transmisi ke rumah-rumah ini yang disebut dengan sistem distribusi. Oke. Ya, yang berikutnya di gambar kita bisa lihat beberapa alat listrik ini ya, ada lampu, ada stop kontak, ada tang, ada obeng, ada isolasi, ada baterai, gitu kan. Ini adalah proses penyaluran energi listrik pada mikrohidro. Nah, kalau tadi kan pada PLTA yang pembangkit besar, kalau ini pada mikrohidro. Ya, mikrohidro itu ada generator tadi, generatornya ini kemudian tadi yang mengumpulkan dari memproses dari gerakan turbin kemudian menjadi sebuah energi listrik yang disimpan dalam transformator kemudian didistribusikan ke rumah-rumah sekitar. Karena memang PL, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini untuk konsumsi yang lebih kecil daripada PLTA seperti yang kita bandingkan di depan tadi. Nah, ini yang alat-alat yang bisa digunakan untuk kemudian menunjang, bisa menghasilkannya pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Oke. Yang ini adalah gambaran lain dari sebuah pembangkit listrik. Ya, yang ini bak penenang. Ini ada aliran air dari sungai gitu kan. Kemudian sungai itu kalau bahasanya disudet itu dicabangkan. Jadi ada sudetan gitu kan. Sudetan sungai dibuat sungai kecil atau selokan kecil yang kemudian air itu dialirkan ke bak penampungan.
Setelah ada bak penampungan, kemudian disalurkan dengan pipa, ya sama, fungsinya digunakan untuk menggerakkan kincir air. Nah, kincir air ini dibuatkan sebuah tempat, ya, digerakkan dengan menggunakan tadi yang dari air dari bak penampungan tadi, kemudian ada generatornya, transformatornya, kemudian disalurkan ke rumah. Ini juga gambaran dari biasanya ini ada di kalau seperti di tempatnya Bapak di kampung sana, itu ada aliran-aliran air kecil yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik seperti ini. Ini biasanya bisa hanya untuk satu rumah, untuk dua rumah yang memang mau berinovasi. Nah, inilah kalian yang kemudian tadi di depan tadi itu dari salah satu dari tujuan pembelajarannya, bagaimana kalian kemudian bisa menciptakan sebuah temuan untuk pembangkit listrik. Ya, kalau kalian pernah mendengar, melihat atau bahkan mungkin juga sudah pernah melaksanakan di beberapa pertemuan atau video-video pembelajaran yang ada di internet, kalian bisa melihat bahwa orang kemudian memanfaatkan buah untuk kemudian dijadikan diambil energi listriknya. Itu sebuah penemuan, tapi itu tidak maksimal karena itu hanya digunakan untuk skala yang kecil saja, tidak bisa dikumpulkan dalam bentuk yang banyak, dan aliran listrik yang temporer saja, nggak stabil gitu. Oke. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kalian bisa ulang kembali, bisa diingat-ingat kembali. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah kalian mengenal tentang jaringan listrik, tentang komponen-komponen yang bisa menghasilkan listrik. Kemudian kalian bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatan atau produksi energi listrik, kemudian bagaimana cara menyalurkannya, hingga kemudian kalian bisa menikmati di rumah-rumah. Diharapkan juga setelah pembelajaran ini kalian bisa membuat sebuah karya atau sebuah penemuan yang bisa menghasilkan energi listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari KKG Kota Balikpapan.